Apa yang perlu disiapkan dalam memulai bisnis Shutterstock? Silahkan simak video saya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apit Atia. Pada kesempatan kali ini saya masih akan sharing seputar dunia microstock, yaitu Shutterstock. Pada kali ini saya akan memaparkan apa saja sih persiapan yang perlu disiapkan oleh seorang microstock sebelum terjun di situs Shutterstock. Seperti yang kita ketahui, situs Shutterstock adalah salah satu situs microstock dengan traffic tertinggi, penjualan tertinggi, dan banyak diminati. Karya-karya yang dapat kita jual di situs ini adalah seperti vektor, yang kedua adalah foto, yang ketiga footage, yang keempat gambar ilustrasi, dan yang terakhir adalah musik. Bagaimana peluangnya? Apakah peluangnya masih sangat baik? Mari kita bahas. Peluang di Shutterstock lumayan. Bagi seorang kontributor pemula yang ingin terjun ke Shutterstock masih dimungkinkan karena trafficnya sangat tinggi. Dan gambar Anda diberi secara royalti, artinya gambar Anda bisa dibeli berkali-kali. Royaltinya milik Anda. Tentunya pembelian ini dengan harga yang bervariatif, mulai dari 0,10 dolar hingga ratusan dolar. Pengalaman saya baru saja terjual dari mulai harga 0,10 dolar hingga seharga 54 dolar. Dan di grup-grup banyak yang laku terjual lebih dari 100 dolar. Namun jangan kaget jika sebuah gambar dapat dibeli oleh banyak orang dengan nilai royalti yang berbeda. Satu gambar bisa terjual 54 dolar, tapi gambar yang sama juga laku 0,10 dolar. Karena harga ditentukan oleh Shutterstock, tergantung dari keanggotaan dari pembeli dan level kontributor yang kita miliki. Semakin tinggi level kontributor yang kita miliki, kemungkinan gambar yang laku lebih dari 1 dolar. Bahasan ini adalah bahasan inti yang kita akan bahas pada video kali ini, yakni mengenai apa saja yang perlu disiapkan sebelum Anda terjun di Shutterstock. Yang pertama adalah niat yang kuat. Niat yang kuat akan membuat Anda memiliki mental yang baja dan tahan banting. Karena di Shutterstock ini belum tentu Anda upload gambarnya hari ini juga terjual. Banyak para kontributor pemula yang merasa kecewa dan berhenti untuk berkarya. Namun banyak di antaranya yang memiliki mental baja dan masih berjuang meskipun tidak laku-laku. Yang kedua adalah pantang menyerah. Setelah kita memiliki mental baja nih, kita harus pantang menyerah. Selalu upload mesti lakunya jarang, harganya pun kecil. Sebuah tantangan yang cukup berat, karena ini adalah situs microstock, situs yang memperjualkan gambar dengan royalti yang kecil, karena bisa dibeli berulang-ulang kali. Beda ketika Anda sebagai seorang kontributor eksklusif pada salah satu website. Mungkin gambar Anda akan laku ratusan dolar. Namun ini berbeda, ini microstock. Pembayarannya mulai dari 0,10 dolar dan kalau beruntung kita bisa dapat ratusan dolar. Ketiga adalah skill yang mumpuni. Skill yang mumpuni ini tentu akan berpengaruh pada kualitas. Dan ketika kualitasnya baik, otomatis penjualan akan semakin baik. Apabila kualitasnya tidak terjamin, maka orang akan enggan untuk kembali ke akun Anda. Sehingga penjualan pun masih rendah. Namun Anda tidak perlu menyerah dengan ini, karena
Dengan semakin sering kita berkarya, skill kita akan semakin meningkat. Skill kita meningkat, maka kualitas dari karya yang kita hasilkan semakin baik. Dan efek baiknya adalah karya yang kita hasilkan dapat laku lebih banyak. Skill akan terasa seiring berjalannya waktu. Jangan khawatir. Yang perlu kita siapkan selanjutnya yang masih tak kalah pentingnya dengan bahasan sebelumnya adalah kemampuan membaca peluang. Kemampuan membaca peluang ini akan terlatih ketika kita sudah terjun di dunia Shutterstock. Semakin banyak jam terbang kita di dunia ini, maka kemampuan kita dalam membaca peluang akan sangat tinggi. Membaca peluang ini yang perlu kita amati dalam dunia Shutterstock, yaitu karya apa yang memang benar-benar laku di akun kita. Kemudian cara menuliskan deskripsi dan memasukkan kata kunci yang tepat. Itu sangat berpengaruh dalam penjualan Shutterstock. Dan yang terlahir, yang penting tapi tidak begitu penting-penting amat, yaitu equipment yang berkualitas. Mungkin ada di antara Anda yang masih menggunakan equipment yang standar, masih moto pakai HP, masih pakai laptop atau PC yang kudet, yang kentang, tapi tidak masalah. Yang penting adalah kemampuan kita dalam mengoperasikan. Akan percuma ketika kita mempersiapkan equipment yang canggih, namun kita sebagai user tidak dapat mengoperasikan secara maksimal. Berbeda ketika kita memiliki equipment meskipun kentang, namun skill kita sudah mumpuni dan terbiasa untuk mengoperasikannya. Toh peralatan yang berkualitas, yang canggih, yang terbaru dapat kita beli kelak kalau earning kita sudah meningkat pesat. Itu saja teman-teman yang saya ungkapkan hari ini. Senang sekali bisa berbagi dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang merasa sepassion, silahkan Anda nyalakan lonceng pada video ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya bagikan selanjutnya. Bagi Anda yang belum sempat subscribe, silahkan subscribe. Dengan ada subscribe berarti Anda telah mendukung saya untuk lebih bersemangat lagi mengupload video-video yang terbaru. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin menambahkan versi Anda persiapan di Shutterstock, atau mungkin ada yang berkomentar bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak benar, silakan bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Ini saja yang saya dapat sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, semoga tetap sehat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.